Bang, ada enggak Nabi membagi tauhid jadi 3? Katanya mau bantai. Kok di Jeddah? Katanya tadi sini naikin, aku mau bantai. Mana tadi? Aku bantai ini naikin. Gini. Kita ngomong dengan secara damai ya. Gak usah ngegas, gak usah potong-potong. Nah, referensi. Iya, oke, boleh kita ngomong santai, tapi yang penting bawa referensi. Iya, siap. Yang penting nggak usah motong pembicaraan. 3 tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat bidah enggak? Saya katakan bahwa itu bukan sesat. Saya tanya bidah atau tidak? Yang jelas bukan bid'ah. Oke. Mana hadis Nabi, mana Nabi membagi tauhid jadi 3? Oke. Memang Nabi SAW tidak pernah membagi. Kalau Nabi tidak pernah membagi, terus apa namanya? Iya, dengar dulu saya jelaskan. Sabar, santai bro. Gini Pak Ustadz yang Masya Allah. Bentar Pak, Antum paham definisi bid'ah? Iya, paham. Apa definisi bid'ah? Definisinya yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi Itu perkataan Nabi. Iya, yang Nabi tidak menunjukkan definisi penambahan dalam agama. Iya, penambahan dalam agama. Hah? Sesuatu yang ditambah-tambah dalam agama. Betul kan? Mana referensinya? Oke, saya kasih tahu nih. Masalah 3 tauhid itu bid'ah apa sesat? Referensinya mana? Anda, saya tanya referensi tentang definisi bid'ah yang Anda katakan tadi, penambahan itu mana referensinya? Ditulis oleh ulama siapa? Di dalam kitab apa? Oke. Saya jelaskan menurut Saya tanya mana perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Oke, di dalam kitab? Di dalam kitab? Dengar dulu dari perkataan Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim Di dalam kitab apa? Wallahu alam, ana lupa. Lah, kok Anda bawa referensi yang antum lupa? Iya, yang penting dari perkataan perkataan anak. Ya, saya tidak bisa percaya. Bagaimana? Saya tidak tahu masodirnya. Ya udah, saya mau percaya masodirnya. Berarti Anda nggak pernah baca, berarti Anda nggak pernah tahu, nggak pernah baca. Saya mau baca. Anda yang mengklaim kan? Kenapa Anda harus baca? Begini ya Kang, stop ya, Masya Allah. ketika kita bicara, ketika ditanya, saya ngasih contoh ya, contoh ke antum. Mana ketika saya bilang bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat dalam ini agama setelah sempurnanya agama. Referensinya mana? Di dalam kitab Lisanul Arabi ditulis oleh Imam Ibnu Manzur. Beliau mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a min ad-dini ba'da al-ikmal. Itu referensi namanya. Bicara dengan masodir. Kita berargumentasi punya dasar. Lah Anda punya dasar di mana? Bisa saja kan Anda berbohong. Oke. Nah, referensinya mana? Anda bilang bid'ah penambahan itu mana referensinya? Oh, mau bantai tapi ditanya referensi lupa. Satu kata untuk Anda, tolol. Ya, googling dulu. Di dalam Google. Bid'ah aja nggak tahu. Saya katakan ini bukan bid'ah. Ditanya bid'ah nggak tahu. Oh, penambahan. Lalu bukan penambahan terus apa, bro? Definisi bid'ah mengatakan 3 tauhid bid'ah kok. Dan Anda mengaku itu. Dari yang lain lebih pintar mungkin. Ketika ditanya definisi bisa langsung bisa bawa. Hadapi. Ya, silakan definisinya dari kitab apa? Dari yang lebih pintar lagi dari antum. Sombong sekali, Masya Allah. Ustadz referensinya apa? Ini pembahasan apa? 3 tauhid itu kan tentang apa? Langsung kita bahas aja tutup poin katanya. Ya udah langsung tutup poin aja 3. Referensi tentang bid'ah apa dulu? Keluar dari TikTok, buka Google. Silakan. Dari kitab. Ya Allah, lama ganti.
Katanya mau bantai itu naik sudah siap data. Kalau naik baru cari data di Google. Langsung bahas saja 3 tauhid gimana ya? Ah, mana referensi tentang bid'ah? Lama sekali. Turunlah kalau goblok. Ustadz apaan ini? Mana referensinya? Astagfirullahaladzim. Ustadz. Kami lagi Ustadz tunggu apaan kayak gini? definisi. Nggak ada akhlak Dari karimnya, tadi Anda subhanallah. bilang bid'ah itu tambahan-tambahan, mana referensinya? Akal karimnya di mana Ustadz? Mana Nggak bisa dikatakan referensinya? Ustadz kalau kayak gini. Turun. Tolol. Mau gimana yang kata mau gimana? Turun, goblok. Yang lain. Oh, enggak ada lagi. Wes. Enggak ada, wes. Katanya mau bantai. Oh, naikin. Gimana lagi? Isinya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok Ustadz ini nggak ada adab dan akhlaknya lah. Semua orang disanggap tolol. Kalau cuma mau bicara adab dengan akhlak, mending turun. Nggak tahu Wahabi kan? Tahu nggak Wahabi itu siapa? Kalau cuma mau bicara adab dengan akhlak, turun. Kamu aja sendiri nggak tahu apa itu Wahabi. Yes, kalau nggak tahu Wahabi turun. Nah, antum nggak tahu orang yang Kamu mengkafirkan yang nggak ulama tahu Wahabi. Wahabi itu siapa? Antum nggak tahu. Di dalam kitab Syarah Nawakidul Islam mereka mengkafirkan ulama kami. Dikatakan Imam Suyuti itu syirik. Dikatakan Nggak ada manfaatnya Antum tahu nggak? Nggak ada Mau manfaat. bicara adab dengan akhlak, Diskusi siapa sama yang masih beradab? Apakah itu kayak tidak gini. kurang ajar itu? Tak tahu apa-apa sok-sokan komentar. Kayak antum ini nggak bisa. Tolol. Nggak tahu ada, nggak tahu apa-apa, nggak tahu sejarah, nggak tahu bagaimana perkataan Wahabi kepada kita. Antum mau bicara adab dengan akhlak? Hari ini Wahabi di mana-mana bilang Maulid Nabi, hari bulan kelahirannya Nabi. Kita sementara bergembira dengan bulan datangnya Nabi, waktu diutusnya lah rahmat seluruh alam kepada kita, kita sementara bergembira mensyukuri nikmat itu, mereka si goblok, si kurang ajar, si biadab ini mengatakan kita apa? Bid'ah, sesat. Contohnya di live tadi Abu Yazid Hamizan. Terus ente mau bicara adab dengan akhlak, oi pakai otak. Pakai otak bro. Kita buat live begini untuk counter pemahaman-pemahaman mereka. Nabi, orang-orang, ulama-ulama Anda, kalau Anda muslim ya, ulama-ulama Anda sementara mensyukuri nikmat yang Allah turunkan ini. Satu-satu manusia yang diutus sebagai rahmat ke seluruh alam, kita sementara syukuri hal itu. Kemudian si tolol, si goblok, si dungu Wahabi ini bilang kita melakukan bid'ah dolalah. Mana ya yang bicara adab dengan akhlak tadi itu? Sini Wahabi naik. Kalau mau bicara bid'ah, ayo kita bicara bid'ah di akidah kalian. Oh, Maulid Nabi itu amaliyah kok. Maulid Nabi amaliyah, antum tidak buat, tidak masalah, tidak ada dosa, tidak buat, tidak masalah. Tapi akidah, antum bilang kami buat maulid, kita bid'ah, dolalah. Sekarang akidah kalian bukannya bid'ah, sesat berarti kalian. Mana si dungu-dungu itu, bodoh itu Abu Yazid itu, si goblok ABS itu mana? Datang sinilah, diskusi kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus buka kamera atau enggak? Open on cam bang. Oh, harus on cam. Baik, siap. Jadi bagus. Baik. Ya, oke, silakan. Ya. Oke, apa nih bicara bid'ah? 3 tauhid itu bid'ah. Antum termasuk ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Saya ahli sunnah, saya orang Aceh. Tapi gini,
Yang mau saya sampaikan, bentar. Maturidi. Udah saya Iya, tanya Syekh Maturidi. Maturidi, Asy'ari, itu tauhid, kemudian sunnah Imam Syafi'i ya, hukum fikih ya. Jadi gini, Gimana? terkait bid'ah, kita harus paham definisi bid'ah itu apa sebenarnya. Definisi Nah, menurut bid'ah itu- antum apa definisi bid'ah itu apa? tadi sudah saya sampaikan, wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a min ad-dini ba'dal ikmal. Dalam kitab Lisanul Arabi tulisan Ibnu Manzur. Kok kecil suaranya ya? Iya. Oke, silakan. Wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a min ad-dini ba'dal ikmal. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arabi. Iya, itu menurut Ibnul Manzur. Nah, terus Jadi kan ketika kita mendefinisikan bid'ah itu kan definisi bid'ah kita, apa antum, Bang? iya, bid'ah itu segala sesuatu yang tidak memang ada di zaman Rasulullah ya. Ya, itu definisi secara umum ya. Secara umum, di mana ulama kayak Imam Syafi'i kan membagi beberapa tuh, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ya. Itu Tapi ada membagi banyak. mahmudah dengan madmumah. Iya, betul. Mahmudah dengan madmumah. Tapi gini Bang, ketika kita bicara tauhid, ini kan Abang bicara tauhid itu bid'ah. Ya. 3 tauhid itu bid'ah. Sebenarnya gini, kalau saya, segala sesuatu itu butuhkan dalil. Termasuk sifat 20 itu kan kalau kita menelisik pada Syekh Maturidi dan Syekh Asy'ari itu kan memang tidak ada, tapi mereka berdalil Bang. Betul nggak? Terus ya, antum tahu enggak isi 3 tauhid itu apa? Apa? Antum tahu enggak isi 3 tauhid itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan? Ya, definisinya tahu enggak? Enggak, gimana tuh? Oke, di dalam tauhid rububiyah itu mengatakan fi'lur rabb. Dan ini oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah dikatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Ada dalilnya nggak? Atau ada dinukil dari ulama nggak? Dia memakai dalil Quran surat Yunus ayat 31. Apa dalilnya? Ayat 31 itu menceritakan seperti itu? Kan tidak. At-Tabari sebagai salafus soleh yang dimaksudkan di dalam Yunus ayat 31 itu musyrik, bukan muwahhid birrububiyah. Lantas dari mana Ibnu Abdul Wahhab mengatakan itu orang yang muwahhid birrububiyah? Sedangkan Imam At-Tirmizi di dalam kitab Jami'ut Tirmizinya mengutip salah satu hadis Nabi, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Nah, terus Ibnu Abdul Wahhab mentafsirkan seperti ini dapat dari mana? Ya, emang Ibnu Abdul Wahhab itu mufassir bukan? Bukan. Nah, bukan. Itu aja udah. Kalau bukan berarti bukan. Iya, kita tentang Berarti iyalah, kita tentang pemahaman dia kok. Antum di dalam maksudnya begini, mempertanyakan itu di dalam konsep nanya betul tidak tahu atau mau membela 3 tauhid. enggak, saya enggak membela, makanya saya tanya ada dalilnya enggak? Karena saya bukan Wahabi nih. Kalau saya Wahabi pasti saya tahu dalilnya. Ini Bang ya, 3 tauhid itu pertama dipisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah Iya. itu dibilang fi'lur rabb. Akhirnya mereka mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Pemahaman seperti ini tidak pernah ada, baik itu datang dari Nabi, sahabat, atau salafus soleh, tabiin atau atba'ut tabiin, tidak pernah ada. Bahkan ayat yang dipakai Sidul Wahab ini. Dipakai Sidul Wahab, Yunus ayat 31. Itu sama salafus soleh, antum bisa cek di At-Tabari, mengatakan orang musyrik, namanya musyrik, bukan namanya musyrik sudah pasti tidak bertauhid. Namanya bertauhid tidak mungkin musyrik, karena definisi tauhid itu Al-Jurjani menulis di dalam kitab At-Tarifat. Bisa antum buka. Al-hukmu bi anna syai' wahid wal ilmu bi annahu wa ilmu bi annahu wahid. Itu tauhid secara, cara istilah apa di dalam di dalam Lisanul Arabi itu dibahas. Ifradullah, pokoknya di belakang itu wala syarikalah, ada tambahan kurang lebih seperti itu, tapi ada tambahan wala syarikalah. Otomatis orang kalau mensyirikkan Allah, musyrik, itu tidak bisa dikatakan bertauhid. 2 hal yang berbeda. Otomatis pemahamannya keliru. 1. Kemudian memisahkan di antara uluhiyah dan rububiyah. Tadi sudah saya jelaskan di dalam kitab Misbahul Anam, tauhid
uluhiyah itu masuk di dalam keumuman tauhid rububiyah. Jadi orang berikrar rububiyah sudah pasti ikrar uluhiyah. Begitupun sebaliknya. Wahabi tidak. Dulu Wahab tidak. Orang yang berikrar rububiyah belum berikrar uluhiyah. Belum tidak mesti berikrar uluhiyah, sehingga mereka mengatakan ada orang-orang muslim yang sudah syirik. Terakhir, yang ketiga, asma wa sifat itu di dalam kitab Usuluddin al-Islami, Ibnu Abdul Wahab mengatakan semua sifat dan asma Allah itu dipahami hakiki, tidak ada yang majazi. Pemahaman ini menjatuhkan kepada tajasim. Buktinya ya, tafsir Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin ini muridnya dia. Ketika ditanya terkait ya Allah berjisim, gitu. ya, ketika ditanya ya Allah, itu dikatakan ya Allah itu hisya, otomatis jisim. Namanya hisya itu mahsus, sesuatu yang bisa diraba, dicium, dilihat. Kemudian setelah dia mengatakan itu di Usuluddin al-Islami, dia mengatakan Romano alal arshi wa minhu istiwa'uhu ala arshihi aizatuhu uluwihi alaihi bidatihi. Zat Allah itu di atas ars. Sedangkan di Minhajul Qawim ada kutipan Imam Ibnu Hajar terkait perkataan Imam Al-Qurafi dan selain beliau yang mana membawakan riwayat 4 imam besar Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal terkait mengatakan pengkafiran orang yang mentajasim dan menjihahkan Allah, menganggap Allah ada di jihatil fauq. Nah terus kita mau anggap benar dari mana pemahaman seperti ini? Maksudnya ditentang para salafus saleh. Kayaknya kita tentang bang, kalau antum mau cross check lagi pemahaman mereka. Suaranya kecil kok. Ya gimana bang? Halo bang. Halo. Dengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai sini bang. Ya, saya ingin menanyakan tentang apa tuh antum menanyakan tentang tauhid. Tiga tauhid itu bid'ah. Lah, dari tadi saya jelaskan tidak cukup bang. Iya, tapi kan di sini kan kita harus perlu penjelasan yang mendalam lagi. Lah tadi saya bawakan ibaro referensi dari sekian kitab, itu antum bilang tidak dalam itu. Iya, kan itu kan dari pemahaman antum. Nah coba bawa referensi dari yang membantah hal itu, yang membantah referensi yang saya coba bawa tadi, mulai dari Ibnu Arabi, mulai dari Ibnu Manzur, Al-Jurjani, kemudian At-Tabari, kemudian ya klaim-klaim Wahabi yang ada di dalam Usuluddin al-Islami, Ar-Risalatul Mufidah, tafsir Ibni Utsaimin. Coba bawa satu referensi yang mendukung pemahaman mereka, coba dong, bawa dong. Antum hanya mengambilkan potongan-potongan aja. Tidak. Ya, coba bawa dong klaim lengkapnya. Antum itu mengumpulkan. Jadi antum Coba tuh bawa seakan-akan dong, ya sudah, bawa dong klaim lengkapnya, pembahasan lengkapnya coba dibawa dong. Kalau memang bertentangan, Anda baca nggak sih? yang antum bilang, ya, contohnya seperti ini. Syekh Ibnu Abdul Wahab mengatakan bahwa orang-orang kafir zaman dulu itu bertauhid rububiyah. Terus? Di sini Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan bahwa ya para ulama tuh Ulama siapa? Antum baca ada Ar-Risalatul Mufidah? Kitab tipis loh, baca nggak? Saya hatam itu kitab. Pembahasannya cuma 2 model. jadi Tiga bukan tauhid, kemudian tiga hal yang membawa kepada kesyirikan. jadi kita tidak bisa juga gitu Ustaz mungkin ngambil Anda baca enggak? pendapat ini Sebentar. Anda baca enggak Risalatul Mufidah? Kitab tipis itu baca enggak? bisa. Baca enggak sih? Jadi bukan hanya sekedar Baca enggak sih? Anda baca enggak sih? Sebentar saya tanya Kang Indra, Anda baca enggak kitabnya? kitab
kitab apa tadi? Ar-Risalatul Mufidah baca nggak? Belum baca. Belum baca. Terus Anda mau mengklaim saya nggak tahu dari mana itu? Anda saja nggak tahu kitabnya? Iya, saya paham Paham dari saya. mana Anda paham nggak baca kok paham? Tetapi antum itu apa tuh? Tahu nggak Tidak pembahasan di tidak bro, permasalahannya tidak permasalahan. bro, Nah. pembahasan di Ar-Risalatul Mufidah itu cuma ada 6 bab. Tahu nggak? Tauhid uluhiyah, asma wa sifat, anwa'u syirki, anwa'ul kufur, anwa'un nifaq. Halas, selesai. Anda sesimpel itu, setipis ini Anda nggak baca. Terus Anda mau komentar apa? Saya mau Anda bilang cuman apa namanya? Saya baca sepotong. sekarang Perkataan ini mau berhenti di situ. antum mengatakan itu kalau menurut lupa saya nama ulamanya itu mengatakan bid'ah itu definisinya terbagi menjadi 5. Ada ulama Siapa? membagikan Anda mau bawa siapa? lupa saya tadi nama Mau ulamanya. bawa siapa? Saya tahu ada 2 penulis yang saya tahu dan saya baca. Anda mau bawa siapa? Yang mana? Mau definisinya Yang mengatakan- sama? Itu pun Anda tidak tahu kok mau bilang mau mengklaim sesuatu yang Anda tidak tahu. Iya toh? Iya. Ini sebentar ya. Ganti diskusi dengan orang tidak baca. Apa ini? Katanya baca enggak baca. Padahal kitab tipis.